Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas materi pembuktian keterbagian dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita bahas ulang tentang materi prasyarat untuk mengingatkan anak-anak ibu sekalian. Nah, materi prasyarat artinya materi yang kita butuhkan untuk pembuktian keterbagian. Nah, yang kita butuhkan yang pertama adalah prinsip induksi matematika. Ini sudah Ananda pelajari. Nah, prinsip induksi matematika kita memiliki dua langkah, yaitu langkah awal. Apa itu langkah awal? Ananda ambil N-nya sama dengan 1, maka Ananda buktikan P1 itu benar. Ya. Nah, Ananda buktikan P1 benar. Lalu yang kedua, langkah induksi. Langkah induksi. Langkah induksi ada dua, yaitu anggap benar. Anggap benar, yaitu N sama dengan K. Berarti PK kita anggap benar. Atau kita asumsikan benar. Yang B, yaitu kita ambil N sama dengan K tambah 1, maka Ananda buktikan bahwa P K tambah 1 benar. Ini langkah-langkah pada prinsip induksi matematika. Lalu yang kedua, Ananda harus mengerti atau mengetahui makna habis dibagi. Karena keterbagian itu artinya habis dibagi. Ada juga yang menyebut kelipatan. Misalnya kelipatan 7 berarti habis dibagi. Atau bisa juga mengatakan faktor. Kalau sebuah bilangan menjadi faktor bilangan yang lain, maka sebuah bilangan yang lain itu habis dibagi oleh bilangan faktor tadi. Tapi dalam hal ini Ibu hanya mengambil istilah habis dibagi. Apa maksud habis dibagi? A, Ibu ambil sebuah bilangan A, habis dibagi oleh B, maka akan ada sebuah bilangan K yang merupakan bilangan bulat yang akan menjadikan A itu sama dengan bilangan bulatnya Ibu ambil K, berarti K kali B. Nah, itu arti makna habis dibagi. Ibu ulangi, yang habis dibagi itu A habis dibagi oleh B, maka akan ada sebuah bilangan bulat yang lain. Ibu ambil K, sehingga A akan menjadi K kali B. Misalnya contoh, Ibu bikin di sini 10 habis dibagi 5. Maka akan ada sebuah bilangan yang lain, yaitu angka 2. Sehingga 10 sama dengan 2 kali 5. Sekarang yang ketiga, yang harus Ananda kuasai juga, itu sifat bilangan eksponen. Sifat bilangan eksponen ini ada beberapa sifat ya. Yang akan sering terpakai di sini adalah A pangkat M ditambah N akan sama dengan A pangkat M dikali
A pangkat N. Nah, ini yang sering dari sekian banyak sifat bilangan eksponen, ini yang sering terpakai. Yang keempat, yang harus Ananda kuasai kembali yaitu perkalian suku banyak. Contohnya, misalnya N tambah 1 dikali 2N tambah 1 misalnya. Nah, maka Ananda harus mengulang kembali materi ini, yaitu N kali 2N ya adalah 2N kuadrat. N kali 1 adalah N. 1 kali 2N adalah 2N. 1 kali 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Dalam perkalian suku banyak ini, itu termasuk pemangkatan suku banyak. Itu bisa juga misalnya kita ketemu nanti K tambah 1 pangkat 2. Ini sudah kita pakai sebelumnya, yaitu K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, bagaimana kalau seandainya anak ibu menjumpai K tambah 1 pangkat 3? Nah, kalau seperti ini, boleh Ananda tulis K tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1. Boleh juga K kuadrat tambah 2K tambah 1 kali K tambah 1. Bisa juga sebaiknya Ananda kembali kepada segitiga Paskal. Ibu ulangi, segitiga Paskal itu kita mulai dari 1. 1 ini artinya setiap pangkat 0 selalu 1. Lalu di sini 1, di sini 1. Ini untuk setiap berpangkat 1. Berarti tetap 1. Ini Ananda jumlahkan menjadi 2. Ini 1. Ini 1. Ini Ananda jumlahkan 3. Ini Ananda jumlahkan 3. Ini 1. Kalau pangkat 4 juga seperti itu. Di sini 1, ini 4, ini 6, ini 4, ini 1 ya. Nah, sekarang soal kita K tambah 1 pangkat 3. Nah, caranya Ananda ambil ini. 1, Anda tulis di sini. 1. Ambil suku yang pertama. K. Pangkat yang tertinggi 3. Kali. Ambil suku yang kedua. 1. Pangkatnya 3 tambah berapa yang tetap 3? Itu pangkat 0. Ditambah, ambil koefisien ini. 3. Kali, ambil suku yang pertama. K. Pangkat ini turun 1. Turun 1 ya. Berarti tinggal 2. Ambil suku yang kedua. 1. Pangkatnya naik 1. Berarti 0. Berarti pangkat 1. Ditambah, ambil koefisien ini lagi. Ini sebagai koefisiennya. 3. Ambil suku yang pertama. K. Pangkatnya turun 1. Berarti 1 kali suku yang kedua. 1. Pangkatnya naik 1. Tinggal 2. Ditambah koefisien ini. 1 kali K. Turun 1. Berarti tinggal 0.
Ini naik 1. Pangkat 3. Maka sama dengan 1 kali K pangkat 3 kali 1 tambah 3 kali K pangkat 2 kali 1 ditambah 3 K kali 1 tambah 1 K pangkat 0 1 pangkat 3 1. Berarti penguraiannya atau perkalian pemangkatannya ya. Yang pemangkatan itu kan sama dengan perkalian ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Jadi kalau ada pertanyaan K tambah 1 pangkat 4, jadi Ananda tinggal lanjutkan ini ya. Ini 1, ini 4, ini 6, ini 4, ini 1. Nanti suku yang pertama mulai dari pangkat yang tertinggi. Kawannya suku yang kedua pangkat yang terendah. Yang kalau dijumlahkan, ini kalau Ananda jumlahkan, isinya ini. Ini jumlahkan, isinya ini. Ini dijumlahkan, isinya juga 3. Jadi istilahnya turun 1, suku yang pertama, suku yang kedua, naik 1. Nah, sekarang mari kita bahas pembuktian dari contoh keterbagian. Sekarang kita selesaikan contoh soal, yaitu buktikanlah dengan menggunakan prinsip induksi matematika bahwa 5 pangkat 2n ditambah 1 habis dibagi 6 untuk setiap n elemen bilangan asli. Misal, jadi kita misalkan Pn sama dengan 5 pangkat 2n tambah 1 tambah 1. Jadi hati-hati menulisnya. Nah, kita gunakan prinsip induksi matematika. Yang pertama, langkah awal. Langkah awal, buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi, selagi tidak ada diberitahu hal-hal tertentu, misalnya n-nya mulai dari 3, mulai dari 5, berarti kita startnya dari 1 saja ya. Nah, karena dia untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, kita masukkan P1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 1 ditambah 1. P1 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1. Berarti P1 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 1. Berapa 5 pangkat 3? 125, yaitu 5 kali 5 kali 5 ditambah 1. Maka P1 adalah 126. Nah, 126 ini habiskah dia dibagi 6? Nah, cara memberitahukan bahwa 126 ini habis dibagi 6 adalah dengan makna habis dibagi. Apa makna habis dibagi? Yaitu 126 bisa kita tulis dalam 6 kali sebuah bilangan bulat lain. Maka di sini adalah 21. Maka berarti kan 6 kali 21 adalah 126 ya.
Nah, berarti 126 ini bisa kita tulis dalam 6 kali sebuah bilangan bulat lain. Berarti 126 habis dibagi 6. Berarti di sini PN benar. Yaitu PN benar. Lalu yang kedua. Yang kedua, langkah induksi. Langkah induksi. Nah, yang A kita asumsikan atau kita anggap PN benar untuk N sama dengan K. Maka P K sama dengan 5 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 1. Ini benar. Habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Nah, bagaimana kita memberitahukan kalau ini habis dibagi 6? Maka kita tulis 5 pangkat 2. K ditambah 1, kita tambahkan 1, bisa kita tulis menjadi 6 kali sebuah bilangan bulat lain. Nah, bilangan bulat lainnya, misalnya Ibu ambil M. Karena N sudah kita pakai, K sudah kita pakai, kita ambil M. Berarti ini benar ya. Ini benar. Karena disuruh asumsikan atau disuruh anggap benar. Nah, maka kalau Ibu robah, berarti 5 pangkat 2K tambah 1 ditambah 1 sama dengan 6 kali M benar. Maka boleh Ibu tulis ya. 5 pangkat 2K ditambah 1 sama dengan 6M dikurang 1. Berarti ini juga benar ya. Karena kita melangkah dari yang benar, maka ini akan juga benar. Nah, sekarang yang B. Yang B yaitu buktikan PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita ambil soal kita kembali. PN sama dengan 5 pangkat 2N ditambah 1 ditambah 1. Kita masukkan N-nya adalah K tambah 1, berarti P K tambah 1 sama dengan 5 2 kali K tambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan 5 pangkat kita kalikan ke dalam 2K tambah 2 ditambah 1. Ditambah 1. Maka PK tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2K tambah 1, Ibu kurung, Ibu robah, tambah 2, ditambah 1. Jadi kita harus latihan ya. Kenapa Ibu robah ini? Karena kita punya ini. Ya. Nah, kita robah. Karena kita punya 5 pangkat 2K tambah 1, nilainya adalah 6M kurang 1. Makanya kita robah saja dari sini. Ya. Maka ini bisa Ibu robah menjadi
sesuai dengan bilangan eksponen adalah 5 pangkat 2K tambah 1 kali 5 pangkat 2 ditambah 1. P K tambah 1 sama dengan, ini apa? Ini dia. Nah, 6M kurang 1 dikali, ini apa? 5 pangkat 2, 25 ditambah 1. PK tambah 1 sama dengan, ini Ibu biarkan saja dalam 6M. 6M kali 25. Hukum distribusi ya. Dikurang 1 kali 25. 25. Ya. Ditambah 1. PK tambah 1 sama dengan, ini Ibu biarkan tetap seperti ini. 6M kali 25 dikurang, karena ini kurang 25 tambah 1 berarti kurang 24. Nah, PK tambah 1 berarti sama dengan, ini ada 6 di sini. Di sini ada 24. Berarti ini habis dibagi 6, ini juga habis dibagi 6. Karena bisa kita tulis 6 yaitu 25M, Ibu komutatifkan saja, kurang M4. Ya. Nah, berarti PK tambah 1 adalah 6 kali sebuah bilangan bulat. Ini sebuah bilangan bulat. Ya. Ini adalah sebuah bilangan bulat. Yaitu sebuah bilangan bulat. Sebuah bilangan bulat. Kenapa? Karena M tadi kita ambil dia benar. Yaitu dia sebuah bilangan bulat. Berarti ini bisa kita buat dia menjadi sebuah perkalian. Maka PN berarti akibatnya benar. Ya, berarti ini benar habis dibagi 6. Benar habis dibagi 6. Nah, dari sini berarti PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, sekarang berarti langkah 1 dan langkah 2 benar, maka pernyataan 5 pangkat 2N tambah 1 ditambah 1 habis dibagi 6 untuk setiap N elemen bilangan asli terbukti. Ini terbukti ya. Contoh kedua, yaitu buktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika bahwa 41 pangkat N dikurang
14 pangkat N habis dibagi 27 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, yang pertama kita misalkan PN adalah 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N. Untuk membuktikan keterbagian ini, kita gunakan prinsip induksi matematika. Langkah pertama adalah langkah awal. Yaitu buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Ya, berarti P1 sama dengan 41 pangkat 1 dikurang 14 pangkat 1. N-nya kita tukar dengan angka 1. Maka P1 sama dengan 41 pangkat 1, 41. Kurang 14 pangkat 1, 14. Berarti P1 sama dengan 27. Nah, 27 ini habiskah dibagi oleh 27? Nah, maka bagaimana kita menyatakan dia habis dibagi? Kita temukan bilangan lain yang kalau dikalikan 27 berarti dia 27. Berarti bisa kita tulis 27 kali 1. Maka berarti itu ya, berarti terbukti PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, langkah induksi. Kita bagi 2, yaitu yang pertama asumsikan atau boleh juga anggap benar atau anggap benar PN untuk N sama dengan K. Berarti PK sama dengan 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. Berarti habis dibagi oleh 27. Nah, kalau ini dianggap benar habis dibagi 27, maka Ibu bisa menulisnya 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. Bisa Ibu tulis dengan bentuk 27 kali M. M ini adalah sebuah bilangan bulat lain. Ya. Nah, boleh Ibu rubah bentuk ini menjadi 41 pangkat K sama dengan 27M ditambah 14 pangkat K. Berarti kedua kalimat ini benar. Ya, karena dia bilang anggap benar atau asumsikan benar. Nah, langkah B,
Langkah B, buktikan PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita ambil kembali dari soal PN sama dengan 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N. Nah, akan kita buktikan PK tambah 1 nanti habis dibagi 27. Berarti 41 pangkat K tambah 1 dikurang 14 K tambah 1. Ya. P K tambah 1 sama dengan Ibu tulis sesuai dengan sifat bilangan eksponen, yaitu 41 pangkat K dikali 41 dikurang 14 pangkat K dikali 14 pangkat 1. Ini boleh ditulis, boleh tidak, karena pangkat 1. Pangkat 1 tidak merubah hasil. Ya. Nah, P K tambah 1 sama dengan, nah, 41 pangkat K, ya, bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini. Ya. Nah, Ibu tukar 27 M ditambah 14 pangkat K. Ya. Nih, yang pertukaran ini. Ini Ibu ganti dengan ini. Ya. Dikali 41 kurang 14K, 14 pangkat K dikali 14. Sama dengan, ini 27M, berarti ini menyatakan dia habis dibagi 27. Jadi Ibu biarkan tetap 27M kali 41. Kita kalikan keluar, yaitu distribusi, ditambah 41 kali 14 pangkat K. Nih, ini kita kalikan ke sini. Ya, ini dia. Nah, ini kita kalikan ke sini. Ini dia. Dikurang 14 dikali 14 pangkat K. Nah, maka 27 kali M kali 41, ya, tambah berapa ini? 41 kali 14 pangkat K dikurang 14 kali 14 pangkat K. Berarti boleh kita lakukan operasi kurang. Karena ininya sama, jenisnya sama. Berarti 27 kali 14 K. Nah, maka di sini bisa Ibu robah lagi 27. Nah, berarti ini menjadi 41M ditambah 14 pangkat K. Nah, berarti PK tambah 1 kita, ya, nih PK tambah 1, PK tambah 1,
bisa kita tulis dalam bentuk perkalian 27 kali sebuah bilangan bulat. Berarti ini habis dibagi 27. Habis dibagi 27. Berarti PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, jadi karena langkah 1, berarti langkah 1 dan langkah 2 benar, maka 41 pangkat N dikurang 14 pangkat N habis dibagi 27 untuk setiap N elemen bilangan asli. Ya. Demikianlah pembahasan contoh soal kita. Silakan Ananda kerjakan latihan dan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.